Halo Sivita Sufi, selamat datang di Podcast Supi. Pada kesempatan kali ini, saya Syifa akan menemani Sivita Sufi dalam program Pikir Pakar. Di episode Pikir Pakar kali ini, saya ditemani oleh dosen dan Ketua Departemen Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia. Wah, siapa ya? Langsung aja yuk kita kenalan. Halo Pak Yuyus, apa kabar? Baik. Gimana Pak kabarnya? Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Semoga sehat terus ya Bapak. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembahasan nih, Pak Yuyus perkenalan diri dulu dong, karena pasti Sivita Supi ini pengen tahu lebih banyak tentang Bapak. Ya, saya Yuyus Suherman. Kebetulan sekarang sedang menjabat sebagai Ketua Departemen Pendidikan Khusus PIP UPI Bandung ya. Iya, PIP Bandung. Ya, untuk yang lainnya nanti sambil jalan lah ya. Boleh Bapak. Saya berasal dari Sumedang. Gitu. Oh, Sumedang, jadi, iya. Sejak 86. 86. Di mana tahun 86? Masih lahir belum lahir. Belum lahir Bapak. Saya 86 sudah jadi mahasiswa di sini. Oh, di sini di UPI nggak juga. lulus sampai sekarang. Karena begitu lulus 92 langsung bekerja di sini. Di pendidikan khusus. Oke, Bapak. Saja sementara ya. Iya. Jadi begini Pak, peringatan Hardikdes ini kan menjadi momen yang bagus untuk merefleksikan bagaimana sih perkembangan dan keadaan pendidikan di Indonesia saat ini. Sipa pengen diskusi mengenai pendidikan khusus di Indonesia dan dilema di dalamnya. Nah, Bapak kan sebagai orang yang berkecimpung dan mengabdi pada pendidikan khusus. Sudah berapa lama sih Bapak berkontribusi dalam pendidikan khusus dan apa yang membuat Bapak tertarik untuk berkontribusi dalam bidang pendidikan khusus? Ya, ini pertanyaan menarik nih. Kalau kontribusi sih ya, gimana ya? Tadi kan sejak 86 ya. 86, iya. Tapi kalau PNS-nya saya 92 masuk, tapi SK PNS-nya 93. Jadi sudah 27 ya. 27 tahun ya, 29 ya. Tambah mahasiswa, sebelum mahasiswa ya udah lebih 30 tahun. Iya, betul. Ya, jadi Pak, saksi hidup lah ya. Yang tersisa perjalanan pendidikan khusus di Indonesia itu memang kalau dilihat sudah hampir 100 tahun ya. Kan 1901 itu sudah ada di Bandung itu zaman Belanda, kalau dihitung dari zaman Belanda ya. Di Belanda Institute itu di Pajajaran gitu. Hanya dulu bentuknya lembaga penanganan anak buta katanya. Kemudian berkembang ya, seiring dengan itu sudah pesatlah perkembangannya dunia pendidikan khusus itu. Cuma memang tadi persoalan mindset ya, kita pernah ngobrol-ngobrol mindset yang harus dirubah itu, karena jatuh bangunnya pendidikan khusus itu juga seiring dengan perubahan filosofi di dunia ya. Filosofi pendidikan berubah ya, praktek pendidikan juga berubah. Ya, berkembang dari yang praktek yang sifatnya segregatif, yang tempat perawatan gitu, sampai ke integratif di sekolah umum itu. Jadi terbentang gitu ya. Nah, itu perjalanan pendidikan khusus sudah sejak merdeka, berarti sudah kalau dilihat dari jurusannya itu tahun 64 lahirnya ya. 64. Berarti sudah 57 tahun usianya. Sudah tua juga. Betul Pak. Sudah tua, beberapa tahun dari saya belum lahir, ini sudah lahir prodinya. Ya, itulah dinamikanya memang, tapi alhamdulillah sekarang sudah mengalami kemajuan ya, dan memang tentunya perlu perjuangan tadi. Perlu terus-terusan diperjuangkan, karena pendidikan khusus itu jangan dilihat dari umum, harus khusus gitu. Iya, umumnya. Persoalannya bagaimana merubah mindset, cara pandang orang terhadap kekhususan ini. Nah, pendidikan khusus juga gitu, berbeda. Jangan dilihat dari pendidikan umum harus begini, ya khusus. Makanya nanti kita jelaskan, kita bedah bagaimana khususnya apa sih, apa yang membuat pendidikan khusus itu khusus. Tadi menarik bagaimana perkembangannya ya. Wah, itu 57 tahun di UPI itu, perjuangannya meskipun sudah usia lanjut ya, 57 tahun itu sudah lanjut itu. Iya, betul. Tapi harusnya sudah mapan ya. Tapi
Tapi kita Sudah coba lihat di berkembang. mana sih problemnya ya. Gitu. Oke, Bapak. Nah, sebagai orang yang berkontribusi pada pendidikan khusus, menurut Bapak bagaimana kondisi pendidikan khusus saat ini di Indonesia serta kondisi ideal pendidikan khusus itu seharusnya bagaimana, Pak? Pendidikan khusus itu sebuah upaya ya. Pendidikan itu kan upaya sadar membawa manusia dari kondisi apa adanya kepada kondisi seharusnya. Seharusnya itu kan suatu kondisi ideal, cita-cita manusia Indonesia seutuhnya. Nah, pendidikan khusus itu, pendidikan ini diidealkan untuk educational for all, untuk semua, kan? Ya. Semua itu cita-cita itu. Nah, tapi pada kenyataannya masih ada yang terpinggirkan, kan, tertinggal dengan berbagai persoalan ya. Ada persoalan ekonomi kan ini. Nah, salah satunya persoalan namanya itu exceptionality ya. Jadi penyimpangan dari hal biasa, makanya ya luar biasa dulu itu. Penyimpangan dari yang normal, makanya disebut ya ada abnormal, ada abnormal kan. Jadi dalam kurva itu paradigma lama itu ya, bahwa mereka itu terpinggirkan, sehingga filosofinya mainstream itu bagaimana membawa kembali orang-orang yang terpinggirkan ini ke jalur utama mainstream kan. Kalau dulu kan anti mainstream itu. Ada anti mainstream. Keluar dari yang normal itu, ini dibawa kembali ke jalur normal gitu, dibiasakan supaya mereka hidup di yang biasa, karena mereka pada akhirnya keyakinan bahwa pendidikan khusus itu berkeyakinan bahwa semua anak itu homo educable gitu, mampu dididik gitu. Jadi apapun kondisinya mampu dididik gitu. Itu keyakinan fundamental Pak. Ada yang dipelihara binatang kan jadi binatang kan, manusia itu jadi manusia itu harus dimanusiakan. Nah, prosesnya adalah dengan pendidikan, dengan pembelajaran. Beda pendidikan dan pembelajaran. Agar mencapai tujuan pendidikan tadi, mencapai yang ideal itu, betul, maka harus dilakukan dengan pembelajaran yang berkualitas, yang bermutu. Nah, mutu itu tentunya ada dengan berbagai cara kan, pendidikan umum seperti apa, pendidikan khusus seperti apa. Ya, pendidikan khusus idealnya ada dilaksanakan melalui proses pembelajaran yang berkualitas, dilakukan mulai dari yang sifatnya segregatif sampai yang integratif. Nah, yang segregatif itu yang berat-beratnya. Misalnya di tempat perawatan, panti. Memang sejarahnya dulu kan anak yang dipelihara oleh serigala itu ya seperti perilakunya seperti serigala gitu. Malahan manusia, maka dirawat, kan dididik. Kemudian sampai di sekolah khusus. Nah, itu masih segregatif kan, terpisah. Terpisah ya. Segregatif terpisah di SLB, namanya sekolah khusus kan itu, special school. Nah, selebihnya sedapat mungkin, kata kuncinya itu sedapat mungkin mereka itu dinormalkan, di lingkungan yang normal. Ya, makanya diintegrasi di sekolah umum kan. Iya. Hanya sampai selama ini yang prakteknya bisa itu kan hanya tunanetra, yang lainnya belum kan. Tunarungu adalah yang masuk ke situ. Jadi belum ideal gitu. Nah, ketika ideal ini di negara maju berkembang kan, nanti kita sampai ke inklusi di mana posisinya. Jadi kita integratif, jadi idealnya pendidikan khusus dilakukan secara prakteknya. Jadi pendidikan khusus ada sebagai ilmu, pendidikan khusus sebagai praktek, dan pendidikan khusus sebagai profesi. Nah, sebagai ilmu itu adalah ilmu yang meyakini tadi bagaimana individu semuanya mampu dididik. Jadi bagaimana melakukan pembelajaran berbasis modal anak ya. Didasarkan melalui asesmen, kemudian diintervensinya, metodenya juga beda, khusus tadi. Iya. Jadi kalau untuk memahami pendidikan khusus itu, pahamilah kedokteran spesialis gitu. Ada dokter umum, ada dokter spesialis. Beda, dokter umum itu semua penyakit ya, kalau yang berat-berat spesialis. Nah, ini kan ya ekstrim ya. Jadi individu itu tidak ada kan yang sama ya, tidak ada individu yang sama. Bahkan anak kembar pun itu berbeda kan. Iya, betul. Jadi itu sebetulnya hal biasa, hanya ini bedanya ekstrim gitu. Ya, itulah perlu pendekatan khusus. Jadi ada 4 sebetulnya kekhususan ini. Pertama persoalan tadi ya, nanti kita bahas lebih luas di pembicaraan berikutnya. Jadi 4 masalah intelektual, komunikasi, sosial emosi, dan neuromotorik. Nah, ini berkonsekuensi bagaimana
adaptasi pembelajarannya. Nah, tadi kan dokter spesialis, bagaimana metode dokter umum dengan dokter spesialis kan beda ya. Iya, pasti beda. Jadi, ini juga guru umum dengan guru khusus beda. Apa khususnya? Mereka guru umum itu, guru khusus itu, guru pendidikan khusus itu harus punya 4 keterampilan. Gitu. Keterampilan melakukan adaptasi pembelajaran itu pada 4 hal: konten, metode, kan, kemudian penggunaan alat-alat, media khusus, dan physical environment, lingkungan fisik, desain. Jadi sebetulnya guru pendidikan khusus desainer, hanya desain pembelajaran gitu. Yang spesial ini, yang khusus gitu. Kan ada universal, ada yang spesial gitu. Nah, itu keahlian guru pendidikan khusus itu yang spesial. Oke, Bapak. Serba spesial pokoknya gitu. Iya. Nah, selanjutnya kalau klasifikasi anak yang termasuk ke dalam anak yang membutuhkan pendidikan khusus itu apa aja ya, Pak? Serta apa saja masalah atau kendala yang biasanya dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus? Ya, jadi kalau masalah penggolongan kategori itu tergantung dari konsep ya. Jadi, konsep yang dianut ya di kita itu konsep ABK ya, dilahirkan kan dari definisi menghasilkan definisi. Kalau gajah, definisi gajah bintang kan akan menentukan nanti salah juga kalau definisinya salah kan. Jadi penggolongan macam-macam, tapi tadi ada folder, ada filenya. Jadi tergantung dari definisi tadi, Bapak pendidikan khusus adalah spesial desain ya, desain untuk anak-anak yang mengalami tadi exceptionality ya, bukan disability, bukan exceptionalitas kan. Kalau bahasa Indonesianya exceptionality kan kelainan yang berbeda dari biasa, berbeda dari yang rata-rata ya. Iya. Bukan berarti jelek gitu, kan berbedanya hanya sedemikian rupa gitu. Kita juga berbeda kan, sifat dengan saya berbeda. Cuma kan perbedaannya tidak ekstrim ya. Nah, ini mah perbedaannya ekstrim gitu. Jadi di mana perbedaannya? Pertama di masalah tadi intelektual, kapasitas intelektual. Ya. Ada yang kelebihan RAM-nya itu begitu, ada yang kan menyimpangnya positif gitu. Tapi bermasalah juga nanti. Betul. Masalah karena kelebihannya dia bermasalah dalam pembelajaran. Ada yang kekurangan RAM-nya, intelektualnya kekurangan. Itu tunagrahita itu bermasalah juga dalam belajar kan nanti. Ada yang spesifik learning disability itu diterjemahkan berkesulitan belajar, ada kesulitan belajar membaca, menulis kan begitu. Padahal intelektualnya normal. Nah, itu satu kelompok penggolongan ya. Sebenarnya penggolongan itu menjadi perdebatan, tapi ini penggolongan itu untuk kepentingan intervensi penanganan ya. Penanganannya. Kalau dokter kan penggolong itu supaya cepat, tepat kan mengobatinya. Ini kan kalau tidak digolong-golongkan gitu, terlalu luas, gimana resepnya kan? Resep itu harus spesifik kan. Yang kedua masalah komunikasi. Nah, masalah komunikasi itu autis dan tunarungu kan tidak mendengar, ya bermasalah pada komunikasi. Yang ketiga mereka yang punya masalah sosial emosi. Emotional disturb, kan social maladjusted, itu nalaras di dalam bahasa kita itu. Dan juga ada yang hiperaktif kan, ADHD itu. Itu masuk masalah sosial emosi. Karena emosinya. Nah, dulu juga autis masuk serius emosionalnya serius. Tapi padahal bukan masalah emosi, dia masalah komunikasi. Kajian terbaru itu. Yang keempat masalah sensorik motorik, yaitu anak yang dikenal dengan tunadaksa dan tunanetra ya, yang tidak melihat dan tidak mendengar, mobilitas kan, neuromotorik itu masalah sebab palsi, masalah otak, gangguan di daerah otak. Itu 4 kategori, nanti kan melahirkan banyak jenis anaknya ya. Nah, sebenarnya labeling ini diperdebatkan juga, tapi fungsi labeling itu bukan apa-apa. Kalau masyarakat kan sekarang istilah depable itu label ya. Tapi kan itu masyarakat. Masa kita mengikuti masyarakat? Ilmu itu tegas kan, ilmu kedokteran tegas. Masa ilmu penyakit mengikuti nama keinginan pasien gitu. Nah, ini kalau ekstrimnya ya istilahnya. Jadi itu ya, jadi areanya ada 4, jenisnya banyak di situ. File-filenya kalau ini folder anak berkebutuhan pendidikan khusus, atau anak spesial
children ya. Jadi anak, kalau di Malaysia bukan anak khas. Anak khas. Khusus, pendidikan khas, pendidikan khusus. Anak spesial, anak luar biasa, itu sebetulnya persoalan terminologi ya. Jadi, tapi intinya mereka punya 4 masalah gitu ya. Dan ini berdampak kepada tadi yang ditanyakan seperti itu. Bagaimana pembelajarannya ya? Iya, bagaimana pembelajarannya itu tentunya harus punya berbasis asesmen namanya, berbasis, jadi di asesmen dulu. Kalau dokter kan mendiagnosis dulu. Iya, kan. Jadi asesmen itu kita menggunakan namanya asesmen para ahli kan, asesmen guru. Asesmen guru itu kan berbasis kurikulum kan. Ada asesmen harapan orang tua. Orang tua jadi dipertimbangkan. Iya. Nah dari sini masuklah namanya asesmen for learning, asesmen untuk pembelajaran kan. Nah ini guru. Jadi dari 3 hasil asesmen data kurikulum, harapan orang tua, harapan dari para ahli ya. Tadi intelektual kan berarti dites oleh ahli kan. Ahlinya. Masuklah blended learning. Sebetulnya blended learning bukan luring daring, bukan daring itu sudah ada. Blended learning itu ya bagaimana meramu itu, melumatkan, apa bahasa Indonesia blended ya, melumatkan lah itu, dilumatkan di blender ya. Kan jadi jus ya. Nah itu jus itulah program namanya di pendidikan khusus namanya individualized educational program ya, program pendidikan yang diindividualkan. Jadi setiap anak itu punya program individual. Targetnya individual juga, jadi itu namanya optimal. Beda kalau maksimal itu rata-rata, jadi ABK itu targetnya optimalisasi potensi. Jadi semua harus targetnya memasukkan bola ke keranjang. Ya anak yang bisa berlari memasukkannya, yang bisa tertatih-tatih sambil tertatih-tatih, tapi sama memasukkannya. Yang ngesot ya ngesot. Jadi targetnya semua sukses memasukkan bola, tapi kategorinya masing-masing kan standarnya. Nilainya A semua tapi beda-beda kan. Untuk yang gifted mah bisa menghitung 100 itu nilainya B gitu. Kalau untuk yang terbelakang bisa hitung sampai 5 juga lumayan A itu kan standarnya ada standar individual. Jadi filosofinya guru pendidikan khusus itu ada bukan mengajar kelas. Tapi mengajar individu-individu yang ada di dalam kelas. Jadi berapapun kan. Iya. Karena yang perhatiannya individu. Nah, pertama berbasis asesmen, kemudian sifatnya individual, kemudian potensial berbasis modalitas, dan tentunya dengan menggunakan metode-metode yang berbeda dengan yang lain kan. Kalau di dalam umum itu ada scaffolding itu bertahap ya. Gitu. Jadi prasyarat, akademik, TK itu prasyarat untuk SD kan. Di pendidikan khusus tidak begitu. Karena prasyaratnya juga terganggu. Bagaimana kita mengajarkan yang ini kan prasyaratnya juga terganggu, jadi harus bareng. Iya. Sampai walaupun usianya sudah 8 tahun, 10 tahun, tapi kan terganggu prasyaratnya. Jadi dia masih belajar seperti TK kan itu. Nah, di kita disebutnya namanya proses psikologi dasar. Jadi untuk bisa membaca, menulis, berhitung dia itu harus memorinya harus bagus kan prasyaratnya. Pentiumnya harus memenuhi syarat gitu. Karena agar Pentiumnya memorinya bagus itu kan dia harus mampu membedakan bentuk dan membedakan perintah dan gerak. Di kita juga sama, di yang normal juga sama. Yeah. Tapi kita tidak, ini sudah tidak masalah gitu kan. Nah, ketiga halnya kalau ini tidak jalan berarti ada gangguan persepsi. Nah, kalau anak mengalami gangguan persepsi berarti dia mengalami gangguan konsentrasi. Jadi persepsi itu bingung dia. Bukan bodoh, dia tidak ngerti perintah saja misalnya. Betul. Dia tidak nyambung tadi komunikasi. Betul. Nah, karena tidak konsentrasi dia pandang ruang. Nah, ini kan kita konsentrasi karena pandang ruangnya. Menulis juga kan ada ruangnya gitu. Iya. Jadi kalau mengalami gangguan pandang ruang pasti konsentrasinya terganggu. Nah, pandang ruang itu diakibatkan oleh 4 problem dasar yang mendasar, yaitu keseimbangan, kemudian motorik, body image, dan lateralisasi, membedakan kiri kanan. Jadi ada anak yang coba angkat tangan kanan gitu. Dia kan disipa ini kan tangan kiri ya. Iya. Si kiri ya. Iya, kiri. Coba angkat tangan kanan itu harus muter dulu anak gitu. Jadi ngalami gangguan lateralisasi.
Ya kalau tidak bisa membedakan sen kiri sen kanan itu ibu-ibu. Itu mengalami gangguan laktasi. Beda lagi itu ya. Sen kiri sen kanan beda lagi itu. Normal tapi itu persoalan lain. Tapi ada ABK itu seperti itu ya. Mengalami tidak mampu membedakan kiri kanan. Tidak mampu mengerti perintah gitu. Nah itu namanya kita tidak bertahap tapi circle time itu sambil mengajarkan akademik kita juga melatih pre-akademik tadi akses dasar yang gifted beda lagi yang gifted kan harus berlari dia tapi tetap bermasalah juga dia bagaimana akselerasi itu dipercepat itu dengan pengayaan ada akselerasi dan enrichment itu dilakukan dengan tadi kan namanya juga khusus pendekatan juga khusus segala macam khusus. Tapi semuanya berbasis asesmen kuncinya. Jadi asesmen for learning yang membuat program pembelajaran yang individualkan. Nah kalau yang dihadapi selama ini ya tadi ABK-nya itu ya tadi keempat hal tadi. Ada yang dominan di masalah komunikasi, ada yang dominan di masalah di intelektual belajar karena tidak lingkungan tidak mendukung misalnya. Karena konsep pembelajaran khusus itu sekarang potensi itu tidak akan berkembang. Kalau home, school, and community tidak menunjang gitu. Jadi pembelajaran itu bukan hanya di sekolah, apalagi sekarang di rumah kan, kemudian lingkungan komunitas, ini kan komunitas, kamar remaja, itu. Jadi lingkungan itu harus semuanya 3 itu ya, sekolah, rumah, dan komunitas itu harus mendukung. Jadi potensi ini tidak akan berkembang kalau 3 unsur ini tidak mendukung, termasuk ya di lebih besarnya kebijakan pemerintah. Iya. Menyangkut hal tadi nih Pak, seperti apakah pendekatan atau cara mengajar kepada anak berkepentingan khusus? Apakah terdapat kesulitan dalam mengajar anak berkebutuhan khusus? Kemudian terkait hal tersebut, sebetulnya anak berkebutuhan khusus itu harus bersekolah di sekolah luar biasa atau mereka memiliki pilihan untuk bersekolah di sekolah biasa? Oke, kalau hambatan ya jelas mereka kan mengalami hambatan ya. Betul. Jadi kalau guru pendidikan khusus mengeluh, jangan masuk pendidikan khusus. Udah jelas-jelas masuk banyak hambatan gitu. Jadi hambatan tadi 4 tadi kan, 4 hal, hambatan komunikasi, hambatan masalah inteligensi, hambatan sosial emosi dan masalah neuromotorik. Tapi itu tantangan, bahkan di Jepang itu sudah berubah namanya, bukan intellectual disability lagi, intellectual challenge. Saya with intellectual challenge. Jadi tantangan itu. Ya kalau masuk dunia itu tidak masuk tantangan ya repot. Nah supaya tidak ada masalah ya kita punya ilmunya tadi, ada ilmunya. Pendidikan khusus ada sebagai ilmu, ya ilmu pendidikan khusus itu ilmu namanya ortopedagogik kalau dalam bahasa Belanda, ortos, pedos, agogos. Ilmu untuk meluruskan yang bengkok-bengkok. Gitu. Yang bengkok diluruskan gitu ya. Jadi ada ilmunya, jadi makanya dikaji. Kalau tidak pakai ilmu ya pasti bermasalah tuh. Komputer juga kalau tanpa ilmu, mijit kan tambah masalah. Jadi harus semuanya ada ilmunya, pendidikan khusus dikuasai ilmunya. Jadi dan kemudian pedagog ini ada 2 ya. Jadi namanya pedagogical content itu 2 yang dikaji itu. Pertama bagaimana memahami materinya tadi dan bagaimana menyampaikannya. Dan di sini ilmu desain dipraktekkan. Bagaimana mendesain pembelajaran materinya, kontennya diadaptasi, disesuaikan dengan kebutuhan kan, kebutuhan. Kedua metodenya khusus. Kalau metodenya nyuntik dokter umum dengan dokter khusus kan beda. Itu juga guru umum dengan guru khusus kan berbeda metodenya. Walaupun siswanya sama. Kemudian yang ketiga kan penggunaan media dan teknologi asistif kita kan. Teknologi yang menunjang tadi untuk tunanetra, tunarungu kan ada teknologi membantu di situ. Dan penggunaan fisikal lingkungan belajarnya, desain kelas segala macam. Jadi betul-betul harus dengan ilmu ya. Kalau tanpa ilmu ya masuk dunia hitam atau masuk tantangan. Kalau kasih itu berarti harus siap dengan berbagai persoalan, memahami konsepnya, memahami konteksnya, baru aplikasinya. Nah, yang kalau berikutnya tentang apa tadi?
Tadi yang anak berkebutuhan khusus itu bersekolahnya harus itu kaitannya dengan pendidikan khusus sebagai praktek tadi. Nah, barusan tadi sebagai ilmu ya. Ilmu itu ada ilmunya, ada metode, ada. Kalau ilmu lahir dari konsepnya. Konsep keilmuan itu melahirkan berbagai bekal lah untuk. Kalau segala sesuatu tanpa ilmu ya tunggu kan kehancurannya. Profesi itu orang yang berilmu kan nanti melahirkan pendidikan khusus sebagai profesi. Nah, pendidikan praktek pendidikan khusus itu dilahirkan dari mainstreaming ya, membawa filosofi mainstream, membawa kembali mereka yang terpinggirkan, tersisihkan, ya tadi ABK itu tersisihkan kan, kembali ke jalur norma gitu yang biasa dinormalkan. Nah, tapi ada kata kunci sedapat mungkin gitu, sedapat mungkin dibawa ke jalur norma. Makanya prakteknya itu terbentang dalam piramida terbalik gitu. Jadi piramida itu yang paling berat kan dirawat ya, di panti, di sekolah di rumah sakit kan, sampai yang agak ringan sedikit di SLB special school kan. Pasti ditangani khusus di situ kan. Tapi yang ringan mereka itu diselenggarakan sedapat mungkin di dalam lingkungan norma. Karena khusus mah kan khusus. Yang tunanetra saja kan. Kalau yang norma itu kan di sekolah terintegrasi namanya, di sekolah umum. Jadi diharapkan di sekolah umum sebagian besar bahkan dalam konsep pendidikan khusus anak itu di sekolah umum. Ada yang paruh waktu, ada kelas khusus, ada yang paruh waktu, ada yang bahkan di Malaysia itu integrasi nanti dari semua lengkap gitu di SD itu. Di SD itu ada, saya pernah di Malaka namanya itu SD itu. Ada anak yang di kelas khusus, jadi terpisah kelasnya kan, di SD umum tapi di sekolah kelas khusus gitu. Ada yang paruh waktu SLB sekalinya di SLB sebagian di situ. Gitu. Ada yang di kelas regulernya dicampur, itu terpadu namanya itu. Ada juga yang namanya integrasi sosial, SLB-nya di lingkungan SD itu ada. Jadi mereka hanya waktu bermain saja, waktu belajar ya di sekolah di SLB ini di sini, tapi dalam lingkungan yang sama sosial itu, yang ini. Jadi luas pilihan-pilihan tadinya, pilihan-pilihan. Tapi sekarang kan ada paradigma baru setelah dipraktekkan 100 tahun itu. Ternyata itu kan menjadi izin bahwa ada anak yang tetap sampai kapanpun tetap terpisah kan. Di SLB kan tetap terpisah, padahal setelah lulus kan pasti ke masyarakat normal kan. Iya betul. Jadi itu disadari itu salah juga gitu. Akhirnya pendidikan khusus itu bergeser, sekarang pendidikan berkebutuhan khusus sebetulnya. Jadi bergeser karena di sekolah khusus itu ada legalitas itu bukan mainstreaming lagi filosofinya, inklusi itu filosofi. Jadi keyakinan fundamental bahwa semua anak bisa belajar apapun kondisinya, berarti semua harus belajar di sekolah umum kan. Kalaupun ada di sekolah khusus itu tetap ada, tapi paradigma dirubah. Jadi SLB itu nanti berubah fungsi menjadi research center gitu. Itu idealnya sebetulnya. Sekarang kita belum ya, masih menuju inklusi, karena praktek pendidikan khusus sendiri belum ideal kan, belum dipraktekkan semua. Gitu baru SLB yang dikenanya ya, kena SLB ya, sekolah khusus. Padahal konsepnya ada juga yang di rumah sakit, ada yang di panti, termasuk di homeschooling itu di PLB itu biasa gitu tuh. Itu karena yang dirawat di rumah, di rumah sakit. Kalau yang sakit kan tetap sekolah di rumah sakit. Ada lembaga-lembaga yang sifatnya segregatif. Kalau di Jawa Barat kan lembaga intervensi mandiri, jadi itu di luar persekolahan kan. Kalau di dalam persekolahan itu ya sekarang itu ketika mereka integrasi itu pendidikan khusus, tapi sekarang dilabeli inklusi, itu yang keliru kan. Itu padahal dari dulu juga konsep pendidikan khusus seperti itu. Inklusi lain lagi nanti kita kupasnya. Itu ya, sementara ini agak ini memang panjang ya ceritanya. Gak apa-apa. Oke, nah berdasarkan yang Bapak jelaskan mengenai tantangan dalam mengajar anak berkepentingan khusus, apa saja hal yang harus dimiliki oleh pendidik pendidikan khusus?
Ya, itu sesuai dengan persyaratan kompetensi ya, kompetensi pendidikan khusus sebagai profesi. Ya. Jadi ada 5 syarat ya, kompetensi. Jadi syarat profesi itu, jadi seorang guru khusus itu kan harus memiliki hal ini agar profesional gitu. Tapi kan profesi kita belum kokoh ya, tidak sekokoh dokter ya. Kalau dokter itu kalau tidak sesuai dengan menyalahi saja, mencampur obat dengan herba ya, itu malpraktek ya, langsung dicabut ya. Sama adik kita ada nggak guru yang dicabut izinnya malpraktek? Ada di pendidikan. Banyak sebetulnya. Kalau mau kita tidak seperti dokter ya. Nah, agar tadi harus dimiliki apa sih guru pendidikan khusus ya? Pertama memang harus senang. Kalau tidak senang ya kalau senang tersiksa. Iya, yang itu sifat ini ya, semua juga pasti gitu ya. Yang pertama itu kan syarat profesi itu signifikan sosial ya, dibutuhkan ya. Dan bagaimana guru pendidikan itu meyakinkan bahwa memang dibutuhkan gitu ya. Harus menjaga itu. Yang kedua punya metode sendiri kan. Ya, banyak pemahaman tadi pedagogical content itu memahami materi dan memahami cara. Nah, cara menyampaikan ke tunanetra dan tunarungu kan beda. Ya. Saya bukan ahli tunarungu, saya bukan ahli tunanetra. Di maksudnya ada lima keahlian yang sedang dibuka, ada tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa dan tunalaras itu. Masing-masing kan spesialis tadi. Tidak bisa saya ahli segalanya. Kalau namanya ahli segalanya bukan ahli. Ahli itu semakin spesifik. Beda ahli dengan mahir beda ya. Si Pak itu mahir komputer, itu bukan berarti ahli kan? Iya, betul. Apa ciri ahli itu? Si Pak coba ciri ahli. Ciri ahli komputer cirinya apa? Dengan yang mahir. Yang kita bisa melihat ahli itu dari ketika ada masalah. Iya. Ya, jadi seorang ahli itu mampu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Pegadaian itu. Kalau mahir itu ya mahir, tapi ketika ada masalah dia pijit-pijit kan ngeheng nantinya, itu mahir. Kalau seorang ahli itu satu kali pijit selesai, datang ke Pegadaian selesai masalah. Itu ahli. Nah, pendidikan khusus ahli kan, dia punya metode sendiri, punya ilmu sendiri, punya cara sendiri yang berbeda dari yang lain. Tadi kan contohnya, nah ini circle time itu scaffolding kan, itu beda kan. Ini bertahap, kita mah circle gitu. Jadi termasuk bagaimana pendekatan, masuk dalam pendekatan di sini. Nah yang ketiga, guru pendidikan khusus itu ya harus memiliki ilmu yang spesial tadi. Apa yang buat spesialnya? Ada sainsnya, ada ilmunya. Dan tentunya kita sedang berjuang ya untuk supaya dua keahlian ini, tadi metode dan konten ilmunya gitu. Kalau metode itu kan Anda juga namanya pedagogik, apa istilah dulu kita namanya ortopedagogik, ini umum pedagogik. Kalau khusus itu ortopedagogik, ini pedagogik pendidikan umum, ortopedagogik itu adalah pendidikan khusus. Jadi lebih spesialis lagi gitu. Nah, UPI juga dulu 2 ini keahliannya saya itu dapat 2 sarjana, 1 ijazah sarjana, 2 akta mengajar. Nah, ini kan keahlian gurunya. Dulu kan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Keguruannya menghasilkan akta ini, lisensi tutis. Jadi lisensi untuk mengajar. Kalau mau jadi guru saya gunakan akta ini. Kalau jadi ngalamar yang lain pakai sarjana pendidikan. Sekarang sarjana pendidikannya jelas dulu saya DRS, doktorandus. Sarjana pendidikan tidak bisa membedakan gender ya. Sama perempuan itu. Kalau DRS itu, kalau perempuan DRA, kalau laki-laki DRS. Jadi tidak akan salah itu. Walaupun belum menikah disebut DRA, doktoranda. Nah itu anekdot dulu ya. Saya kan lulusan 3 perguruan tinggi kan. IKIP. Kemudian saya S2 di Unpad dan S3-nya di UPI ya. Beda. Beda namanya. Jadi 2 ya keahlian sebagai ilmunya, kedua dan tadi keahlian mengajar. Mengajarnya. Dan mengajar juga khusus. Dan tentunya ada etika ya. Norma. Jadi
dibutuhkan, punya metode, punya ilmu, kemudian ada etika. Nah, etika itu, dan tentunya harus konsekuensi lah ya, termasuk harus rela ya, ada dengan kondisi gaji. Ini lima syarat ini yang harus dimiliki, disadari gitu ya, termasuk kompetensi dua hal itu yang pokok ya, yang kaitannya dengan tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, itu wajib, itu hukumnya ya. Memiliki ilmunya, ilmu pendidikan khusus, kemudian memiliki metode-metode khususnya, yang tentunya bagaimana mengajarnya tadi, pedagogika, ortopedagogiknya lah kalau dalam bahasa pendidikan khusus itu. Ortopedagogik, oke Pak. Nah selanjutnya dalam peluang karir nih Pak, apakah anak berkebutuhan khusus itu memiliki peluang karir yang sama dengan anak biasa atau pendidikan lanjutan setelah menempuh pendidikan khusus? Ya, tadi kan kalau kita konsisten ya dengan praktek, di mana praktek pendidikan khusus dilakukan, kan dokter juga prakteknya tidak hanya di rumah sakit kan? Ya. Di mana kira-kira dokter? Di mana ada orang sakit, di situ dokter harus berpraktek kan? Karena ilmunya dibutuhkan oleh orang sakit. Iya betul. Nah, pendidikan khusus juga begitu. Di mana ada anak berkebutuhan khusus, dia harus berpraktek di situ karena ilmunya dibutuhkan. Nah, praktek anak berkebutuhan khusus tersebar tadi, ada yang berat kan, dari mulai panti kan, tempat perawatan, kemudian di sekolah khusus, di rumah sakit. Kita harus hadir di situ kan. Karirnya di situ. Panggilan profesinya harus datang ke situ. Kemudian ada yang di sekolah umum kan, tadi yang integrasi, sekarang dengan inklusi lah ya. Jadi otomatis kalau inklusi itu lebih tinggi, prakteknya integrasi, tapi filosofinya beda gitu. Kalau integrasi mah itu filosofi mainstream, kalau inklusi mah filosofinya inklusi, pendidikan inklusi, inklusi. Nah, jadi peluang karirnya ya di dua tempat tadi, yang segregatif, yang di integratif. Ya. Termasuk di tempat-tempat yang membutuhkan keahliannya. Misalkan di Direktorat Pendidikan Khusus ya, di lembaga-lembaga yang non pendidikan ya, itu di birokrasi gitu ya. Dokter juga kan banyak di birokrasi, ada dan di mana-mana. Pokoknya tadi prinsipnya di mana ada yang membutuhkan, karena lulusan pendidikan khusus itu bukan hanya jadi guru. Jadi kompetensi yang dimiliki oleh lulusan pendidikan khusus itu adalah pertama kompetensi saintis ya. Kan sains itu ilmuwan ya, ilmu ya, sarjana. Nah, makanya ijazahnya sarjana pendidikan itu. Sarjana itu ilmuwan itu. Jadi yang kedua adalah peneliti, karena sarjana itu peneliti ya, sebagai ilmuwan atau sebagai ahli di bidang yang memiliki ilmu itu. Kedua, keahlian lainnya adalah peneliti di bidang itu, di bidang keahliannya. Dan yang ketiga adalah dia memiliki keahlian sebagai pendidik tadi, sebagai konten tadi, konten pedagogical content knowledge ya, pengetahuan tentang bagaimana materi, penguasaan materi dan menyampaikannya, itu kan mengajar ya. Nah itu jadi itu tantangan karirnya itu terbuka, di mana keahlian itu dibutuhkan. Bahkan banyak di birokrasi kan, ada direktorat, ada itu karirnya dari guru, jadi guru memang kan kebanyakan kan di situ. Dan 3 keahlian itu di dalam 2 format, sains dan terutama terapan ya, kalau terapan pedagogi ahlinya guru ya. Kita menghasilkan dua kompetensi gitu, yang nantinya juga di lapangan bagaimana mereka menyumbangkan keahliannya. Tergantung masyarakat apakah percaya tidak gitu. Itu kan profesi yang harus dibangun. Iya, betul. Nah, kalau karir anaknya, ABK-nya gitu ya. ABK itu sendiri tergantung juga di dalam konteks sekolahnya kan. Kalau yang di sekolah segregatif jelas, kalau spesial sekolah itu tuntas betulnya. Nah, ini sekolah penerbang jadi apa? Jadi penerbang kan. Iya. Sekolah khusus penerbang ya harusnya jadi penerbang, masa jadi supir bus gitu. Ini desain untuk itu. Nah, spesial school itu sekolah yang didesain khusus untuk menangani anak khusus ini supaya mandiri, selesai. Iya. Ini karirnya harus ditentukan di sekolah khusus itu sebetulnya.
di Jepang itu ada sekolah khusus untuk anak tunagrahita di intellectual challenge ya. Tantangan itu jadi sudah diciptakan setelah lulus sekolah ini dia jadi OB misalnya atau jadi apa gitu. Dan sepanjang sekolah itu dia dilatih itu untuk keterampilan itu. Dia belajar matematika itu ada sampah-sampah gitu ya. Dia membuat apa bentuk-bentuk geometri didorong gitu. Kemudian dilampukan, dimatikan jadi ada bentuknya. Teknologi kan pembelajaran jadi ada aula, dia menyorong benda-benda itu sesuai bentuknya, ada segi 4, segi 3 gitu. Ketika lampu dimatikan itu sudah ada bentuk garis-garis itu teknologinya sudah maju gitu. Nah dia belajar matematika jadi keterampilan OB kan, nanti apapun yang dilakukan di dalam sekolah itu untuk menyiapkan karir yang sudah ditetapkan berdasarkan tadi kan asesmennya. SLB itu special school, sama dengan sekolah penerbangan khusus kan untuk jadi penerbang. Nanti sekolah khusus tunanetra nanti harusnya mah kalau mau masuk ke perguruan tinggi bergeser ada di sekolah terpadu gitu yang terintegrasi tadi kan jalurnya jelas dari SMA kan langsung. Karena special school itu beda-beda khusus misalkan dulu SLBD ya kalau yang ideal ini ya formatnya itu 282. Nah, kalau serang bola ya pasti tahu lah formasi 282 ada nggak di sepak bola. 2 itu kan kelas persiapan, 8 itu kelas dasar, 2 kelas kekaryaan, selesai dia bekerja kayak SMK kan kekaryaan 2 itu. Jadi 8 itu formatnya di tunanetra beda lagi. Nah kalau untuk yang gifted dan segala macam belum ada sekolahnya, paling beberapa ya di Cugenang Gifted School di Cianjur ada yang nyoba juga sekolah khusus gifted berbakat. Di Jakarta ada, tidak jadi gubernur dulu udah ada sekarang bikin sekolah khusus. Tapi kebanyakan ke talenta ya, ke seni gitu olahraga. Di gifted itu sifat potensial dikembangkan jadi talenta gitu, bakat khusus ya, yang sudah teraktualkan. Ini memang kompleks ya pendidikan khusus yang kalau ideal gitu sekarang itu belum sedang berjuang ke arah sana lah gitu. Itu kira-kira ya. Jadi perlu penjelasan panjang Mas. Oke, Bapak. Nah, selanjutnya bagaimana bentuk dukungan pemerintah dan kampus untuk merealisasikan konsep pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus, Pak? Nah, ini kan UPI Bandung punya sejarah ya. Saya kebetulan saksi hidup yang masih hidup. Di tahun 99 itu ada tamu ya ke sini dari Norway University. Oslo University ya, dari Norway gitu. Oslo dekat Solo ya. Solo. Jadi itu hadir ke sini tahun 99 itu. Saya waktu itu masih muda ya. Sekarang sudah muda. Masih dosen muda waktu itu datang, katanya dia mengenalkan dengan seminar inklusif, pendidikan inklusif. Nah itu lahir, diundanglah berbagai perguruan tinggi itu di sini di Bandung itu, termasuk dari Direktorat PLB Jakarta. Itu Pak Rektor itu waktu itu masih WR, Prof Naryo itu masih WR itu, wakil rektor ya. Rektor. Siapa itu rektornya masih Pak Pakri ya. Pakri Gapar itu. Di mana dulu ya 99. Nah itu mengembangkan pendidikan inklusif di Indonesia. Nah dibuatlah program S2 pendidikan kebutuhan khusus. Itu hasil inklusif belum menyebar ke Indonesia, belum. Masih di Bandung dibuat, ditugaskanlah guru-guru SLB ke sana untuk mengambil S2. 14 orang mahasiswa guru SLB disekolahkan ke Norway ya. Kita kebagian membuka prodi S2-nya gitu. Kerjasama dengan mahasiswanya juga dulu ada dari Afghanistan, ada internasional di sini. Nah, kemudian berkembanglah ya, menyebar ke Indonesia kemana-mana. Ilmunya nyangkut di UPI, itu kan proyek semua. Sehingga bergeser. Saya juga ikut proyek juga di
Sumatera Selatan ini selama 5 tahun mengembangkan pendidikan inklusif, tapi kan perkembangannya seperti sekarang beginilah, tidak seperti berjalan di tempat. Karena tadi ada pendidikan inklusif itu terjadi miskonsepsi, karena sejarah masuknya ke PLB, ke masih PLB gitu. Karena memang yang terpinggirkan waktu itu kan edukasi yang belum O-nya itu kan kebanyakan yang anak berkebutuhan khusus kan, yang lainnya kan sudah masuk gitu kan, filosofinya education for all nanti. Jadi sebetulnya harusnya gitu ya, idealnya pendidikan inklusif itu masuknya dari pendidikan umum, karena kan yang rumahnya di situ. Ya. Jadi kenapa pendidikan umum itu tidak inklusif? Karena mereka tidak menghargai keberagaman dan tidak berkeadilan gitu. Jadi diversity and equity perjuangannya, bagaimana pendidikan umum supaya menghargai keberagaman dan menghargai berkeadilan. Yang bisa berlari suruh berlari, itu adil kan? Yang bisa berjalan untuk berjalan, yang tertatih-tatih juga berkembang, tumbuh bersama. Itu ideal adilnya. Tapi kalau sekarang kan sama saja kan, disamakan. Potensinya kan beda-beda itu. Yang bisa berlari tetap berjalan ya. Yang nggak bisa berkembang kan. Nah, jadi berkembang dari Bandungnya ke mana-mana, dari berbagai seminar sampai ada bertahun-tahun. Ya, sebetulnya komitmen pemerintah sudah ada dari dulu kan, bahwa itu education for all kemudian. Tapi memang kondisinya di seluruh dunia itu karena percontohan itu kan, dukungan pemerintah kan membuat percontohan inklusi ya. Ada SD inklusi kan. Sebagai percontohan boleh, tapi kan jadi label kan. Harusnya semua sekolah itu inklusi. Tapi sebagai percontohan, idealnya yang sekolah lain itu mencontoh. Gitu. Seperti persemaian kan. Jadi ini persemaian dulu. Sayangnya persemaian tidak dipelihara, tidak dipupuk. Akhirnya kan tumbuh liar kan, bahkan mati gitu. Sebelum disebar ke sekolah lain kan, di sawah lain gitu. Saya juga membuat persemaian dulu di Sumatera Selatan. Percontohan sekolah dilatih segala macam dulu. Gitu. Nah, tapi kan tumbuhnya liar, gitu. Ini tidak dipelihara gitu. Ya itu, jadi pendidikan inklusif itu sebetulnya sudah banyak dukungan pemerintah. Cuma memang dari seluruh dunia itu mengalami kegagalan ya situasi itu. Targetnya 2015 itu. Harusnya edukasi for all itu sudah tercapai 2015, tapi faktanya kan. Sehingga kemarin di Incheon Declaration itu di 2 tahun 2015 itu dideklarasikan lagi Incheon Deklarasi di Korea Selatan untuk target 2030. Jadi nanti harus tuntas 2030 education for all itu. Tapi saya juga pesimis dengan seperti kondisi sekarang ya. Tapi perhatian pendidikan inklusif sekarang besar ya, apalagi cuma tadi ada kendala di mindset ya. Proses mindset itu yang harus dirubah. Sekarang casing doang yang diperbaiki ya, casing saja ini yang casingnya pendidikan inklusif, pada dalamnya pendidikan eksklusif. Itu yang harus dirubah mindsetnya. Sebab itu konsepnya harus benar. Dari konsep itu makanya prakteknya akan benar juga. Dinaungi oleh filosofi dan didukung oleh kebijakan gitu. Jadi itu ada filosofi, harus paham sejarah, harus memahami juga kebijakan sih, konsepnya jadi benar ke bawahnya gitu prakteknya. Kalau praktek tanpa ilmu ya coba-coba namanya. Ya bisa benar, bisa salah. Ya itu ya, jadi kalau dukungan UPI ya, UPI punya sejarah justru. Bahkan pernah mendapat penghargaan Pak Rektor dulu itu. Penghargaan inklusif gitu. Jadi Pak Rektor udah dapat penghargaan. UPI itu kampus inklusif dari dulu, itu perintis ya. Cuma kalau ketinggalan oleh yang lainnya, malu kita gitu ya. Kita harus berjuang bahwa sekarang yang dari dulu juga mahasiswa tunanetra kan diterima di kita. Sekarang itu ada 19 mahasiswa tunanetra tersebar di berbagai jurusan. Itu bukti bahwa kita. Cuma memang untuk dukungannya, nah kita perlu segera membangun komitmen bersama ya. Sebetulnya sederhana ya untuk merealisasikan pendidikan inklusif itu, merubah mindset saja. Pendidikan inklusif itu solusi ya. Coba kalau mendirikan SLB di daerah seluruh Indonesia yang tersebar itu mahal kan dan tidak mungkin gitu. Ada ABK 1 didirikan SLB gitu.
Sementara sekolah umum kan tersebar ke pelosok Indonesia, itulah solusinya kan. Susah, ya memang susah. Semua juga kalau dipandang susah, mindsetnya rubah tadi kan susah. Bagaimana solusinya untuk merombak tangga supaya kursi roda bisa masuk? Ya tidak perlu merombak, tinggal ada niat baik. Kemudian ada solusi, tapi pindahkan saja ke bawah, ke bawah. Itu namanya adaptasi sesuai dengan kebutuhan, kan? Ya satu-satunya jurusan yang ada di lantai 1 hanya jurusan PLW, pendidikan khusus. Sekarang juga komitmennya dibangun di UPI ini. Di UPI PIP itu kan 10 lantai. Iya, 10 lantai. Kan dari langsung masuk, pintu masuk itulah pendidikan khusus lantai dasar dasarnya, iya. Tadi karena mindsetnya sudah ada kan, banyak kepentingan kursi roda ya, banyak ini yang aksesibilitas namanya kan. Ya tentunya harus dimudah, dan solusi itu lahir dari pemikiran serius kan, dan niat baik gitu, kemudian ditunjang oleh ilmu kan. Itu jadi pendidikan inklusif itu di UPI harusnya jadi terdepan ya, karena betul. Sekarang komitmennya kita masih berhubungan dengan yang membawa, masih hidup, alhamdulillah. Profesor Meriam yang membawa pendidikan inklusif ke Indonesia masih hidup, Norway itu. Kemarin kita komunikasi, beliau tidak lagi, udah pensiun ya di Norway-nya, di Oslo-nya. Dia membentuk lembaga namanya NAC, Norwegian Afghanistan Committee. Jadi kami punya kerjasama di situ ya. Hanya persoalannya kemarin kan ada problemnya, jadi nggak kita terputus dulu hubungan, tapi kita sambungkan lagi nanti. Jadi itu ya perjalanannya masih jauh ya, tapi sedang menuju, dan komitmen UPI memang bagus lah. Sekarang juga sedang ke arah menuju ke sana, dan kita mudah-mudahan ke depan UPI betul-betul ya mewujudkan komitmennya untuk pendidikan inklusif. Jadi pelopor kita itu. Oke, Bapak. Ya. Karena kemarin kan kita mengalami pandemi ya Bapak. Ya. Bagaimana tantangan sistem penyelenggara pendidikan khusus di Indonesia selama masa pandemi ini? Ya, itu menarik ya. Itu mau tidak mau, justru itu hikmahnya ya. Kan tadi pendidikan itu khusus mau umumnya tidak akan berkembang ya kalau tidak melibatkan home ya, school and community. Nah sekarang dipaksa kan peran keluarga itu terlibat ya, termasuk komunitas, dan di situ teknologi juga kan, tadi kan ada dukungan teknologi kan, ada adaptasi materi, metode, media, dan lingkungan termasuk teknologinya, sehingga pandemi itu mendorong semua termasuk saya juga berpikir untuk mewujudkan yang ideal gitu, bahwa pendidikan itu harus melibatkan keluarga, kemudian komunitas, termasuk teknologi kan, teknologi pendidikannya. Selama ini kan kita abai ya, tidak terlalu ya dengan itu, tidak terlalu serius lah untuk, tapi sekarang mau tidak mau harus itu. Dan ini memang tantangannya berat ya karena kita shock ya, belum siap dengan itu, tapi ya sampai kapanpun tidak akan pernah siap kalau kita tidak menyiapkannya gitu. Dan bagi SLB yang itu udah mulai sekarang itu bangkit ya untuk survive, untuk berinovasi kuncinya tadi. Jadi sekarang guru SLB itu dulu memang dari dulu juga mereka didorong untuk kreatif, inovatif. Nah sekarang dengan pandemi ini lebih ditekan lagi, dan dari beberapa riset yang saya temukan memang sekarang sudah muncul lah ya inovasi-inovasi pembelajaran yang berbasis tadi ICT, kemudian ini, dan termasuk di perguruan tinggi juga kan sudah berkembang lah. Itu hikmah ya di balik musibah itu, kadang-kadang kita sering luput ya, sudah mendapat kemajuan lah untuk itu. Oke Bapak. Nah sudah kita dengar ya pengetahuan dan wawasan baru nih mengenai pendidikan khusus dari pengalaman Pak Yuyus ini. Kalau boleh tahu Pak, bagaimana kesan Bapak selama berkontribusi dalam bidang pendidikan khusus? Kemudian bagaimana harapan untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus di Indonesia, dan pesan bagi para tenaga pengajar anak berkebutuhan khusus? Ya, jadi sebetulnya saya bukan akademisi ya, kontribusi saya di bidang itu ya, bagaimana kan itu juga alumni ya, guru juga alumni banyak kan ya. Kemudian kita mencoba mengembalikan lagi kan berdasarkan perjalanan dari sisi
konsep ya, konteksnya, aplikasinya supaya pendidikan khusus itu berkembang berdasarkan ilmu, kemudian prakteknya juga berdasarkan ilmu, dan profesinya dibangun berdasarkan keilmuan. Harapan saya untuk guru-guru itu ya teruslah belajar ya, karena itu tugas kita itu belajar, berinovasi terus. Kalau inovasi berhenti ya mati kita kan. Seperti dulu ya Nokia ya, dulu Nokia, kemudian sekarang Android ya, itu karena tidak berinovasi ya semua ditinggalkan. Dalam pembelajaran juga guru pendidikan khusus saya percaya mereka dari dulu ya berkreasi, berinovasi, karena kan tantangan kan, segala sesuatu dihadapi sebuah tantangan. Karena sudah dari awal tahu itu banyak masalah karena hambatan tadi ya. Betul. Nah itu harapan ke guru ya, jangan berhenti untuk belajar, berinovasi, karena disitulah tugas profesi itu menanti ya dimanapun ya. Kemudian berkembang, kita sama-sama menuju konteks pendidikan inklusif yang jangan disalahartikan itu kan. Semua sedang ke arah sana, sedang bergerak membina diri ya. Dan tentunya tadi untuk harapan-harapan itu seperti itu ya. Dan mudah-mudahan kita bisa membangun profesi pendidikan khusus ini, terutama di Departemen Pendidikan Khusus yang saya pimpin ini memang sedang berkembang tadi untuk membangun keilmuan ya, supaya profesi itu kan kokoh, dokter kokoh karena profesi keilmuannya dijaga, termasuk dunia pendidikan itu harus dijaga. Betul. Roh keilmuannya kuat, kemudian prakteknya juga meyakinkan, kan ini profesi itu harus meyakinkan masyarakat. Dan yang ketiga profesinya yang harus kuat. Organisasi profesi ini yang akan melindungi praktek-praktek yang tadi praktek. Karena praktek-praktek yang salah ini yang merusak citra, kan merusak ini kan, ada etika kita di sini. Ya, etika dokter kan ini ada etika profesi kita, pendidikan itu juga harus dibangun ya. Itu kira-kira ya yang seharusnya. Ada apa lagi yang belum ini kita Oke, wah gak kerasa ya Pak, kita sudah berada di akhir diskusi ini. Tapi sebelumnya Syifa dan Sivita Supi pengen dengar nih closing statement dari Pak Yuyus terkait pendidikan khusus di Indonesia. Bagaimana Pak? Oke, jadi pendidikan khusus adalah sudah berjalan cukup lama ya, bahkan mungkin lebih lama di Asia, karena kita punya sejarah panjang ya. Betul. Jadi sudah teruji lah ya pendidikan khusus itu, cuma memang dalam perjalanannya seiring dinamika, tantangan segala macam itu harus kita bangun bersama. Pendidikan khusus itu dipertahankan marwah keilmuannya, kemudian prakteknya juga harus dilindungi supaya tidak banyak praktek dan bisa meyakinkan masyarakat. Dan ketiga profesi itu yang harus dibangun ya. Karena profesi itu yang harus melindungi, syarat-syarat profesi itu yang harus kita perkuat. Jadi pendidikan di Indonesia itu sudah cukup maju ya, hanya memang masih mendapat banyak tantangan, sehingga ini masih itu perjuangan, walaupun usianya Departemen Pendidikan Khususnya sudah 57 tahun. Betul. Jadi sejarah pendidikan khusus di Indonesia itu ada dari Bandung semuanya. Jadi satu yang pertama semuanya, cuma ya kita tidak cukup bangga dengan sejarah ya, kita harus belajar dari sejarah untuk membangun ke depan. Betul, Pak. Itu saja ya dari saya, mudah-mudahan ini jadi amin Pak. wawasan bersama untuk merubah mindset tentang pendidikan khusus ya. Oke. Nah, karena kita memperingati Hardiknas nih Bapak, boleh dong Bapak untuk mengucapkan Hari Pendidikan Nasional. Untuk pemirsa semuanya, saya Yusuf Herman, Ketua Departemen Pendidikan Khusus ya, PIP UPI Bandung, ingin mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional. Mudah-mudahan Indonesia jaya ya. Jaya, iya. Oke Bapak, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena telah menyempatkan untuk hadir di program Pikir Pakar kali ini. Iya, iya, sehat-sehat terus ya Bapak. Iya. Hal yang baik ya untuk mengenal dunia iya, hitam. Bapak. Betul. Oke, terima kasih Sivita Supi karena telah mendengarkan episode Pikir Pakar kali ini.
Jangan lupa untuk dengerin terus Pikir Pakar selanjutnya karena akan semakin menarik. Saya Syifa pamit undur diri. Pikir Pakar, diskusi asik bersama pakar.